Tadi kita sudah mengatakan sepakat ulama di dalam sholat sendiri atau kita jadi imam sunnah membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Tapi di sholat sendiri apakah sunnah? Di sholat berjamaah apakah sunnah seorang makmum membaca surah setelah Al-Fatihah ketika dia sholatnya di belakang imam ketika bacaannya jahar? Menunjukkan bahwa surat yang dibaca pada 2 rakaat pertama itu lebih panjang dari surat yang dibaca pada 2 rakaat terakhir. Menurut ijma' ulama, membaca surat harus dengan tartil dan diikuti dengan tadabbur, penghayatan. Bahkan dimakruhkan membaca surat dengan tergesa-gesa cepat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Warattilul Qur'ana tartila." Dan ya, bacalah Al-Quran itu dengan tartil dan perlahan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Hafizahullah taala ya, beliau menjelaskan tentang sunnah-sunnah qauliyah. Sunnah-sunnah qauliyah itu adalah sunnah-sunnah di dalam bentuk perkataan. Karena di dalam salat itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Maka di sini Syekh ingin membahas sunnah di dalam salat yang berkaitan dengan perkataan. Karena sebelumnya sudah kita membahas tentang masalah rukun dan wajib-wajib salat. Sekarang kita masuk di dalam bab masalah sunnah-sunnah salat. Di dalam pembahasan ini Syekh ingin memulai dari sunnah-sunnah salat yang berkaitan dengan perkataan. Pertama, beliau memulai dari masalah membaca surah setelah Al-Fatihah. Apa hukumnya? Membaca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama rahimahullahu ta'ala. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Bahwasanya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Mafhum dari hadis ini adalah artinya selain dari surah Al-Fatihah hukumnya tidak wajib. Artinya membaca surah selain surah Al-Fatihah hukumnya tidak wajib. Berdasarkan hadis ini, para ulama rahimahullah taala mereka berkesimpulan bahwasanya membaca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya tidak wajib, ya, hukumnya tidak wajib. Kemudian para ulama rahimahullahu taala membahas tentang masalah membaca surah setelah Al-Fatihah ini dibahas dari 2 sisi. Pertama, dari sisi salat berjamaah dan dari sisi salat sendiri. Adapun yang kita katakan dari sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah itu dari sisi salat sendiri. Dari sisi sholat sendiri. Misalnya pian sholat surongon, sholat maghrib misalnya. Pian membaca surah setelah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Atau pian jadi imam misalnya, maka sunnah. Tapi bagaimana kalau seandainya seseorang ini menjadi makmum? Apakah sunnah dia membaca surah setelah Al-Fatihah? Di sholat jahar. Di sholat jahriyah. Jahriyah itu adalah sholat dikeraskan. Seperti misalnya di 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Apakah sunnah juga seorang makmum membaca surah setelah Al-Fatihah? Tadi kita sudah mengatakan sepakat ulama di dalam sholat sendiri atau kita jadi imam sunnah membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Tapi di sholat sendiri apakah sunnah? Di salat berjamaah apakah sunnah seorang makmum membaca surah setelah Al-Fatihah ketika dia salatnya di belakang imam ketika bacaannya jahar? Jawabannya adalah tidak sunnah. Maka hendaknya seseorang tidak membaca surah setelah Al-Fatihah. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah kalian. Semoga-moga kalian mendapatkan rahmat dari
Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, membaca Al-Qur'an setelah surah Al-Fatihah bagi seorang makmum di salat jahriyah ini tidak boleh. Makanya sebagian para ulama mengharamkan. Mengharamkan membaca surah setelah Al-Fatihah bagi seorang makmum di belakang imam yang salatnya jahar. Seperti 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat salat maghrib yang pertama, dan 2 rakaat pertama salat isya. Karena berdasarkan keumuman ayat tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala ketika mereka menghukumi bacaannya tidak boleh, maka di sini mereka juga berselisih bagaimana hukumnya membaca surah bagi seorang makmum di saat dia tidak mendengar bacaan imam. Contoh misalnya, saya sholat maghrib di rakaat pertama. Di rakaat pertama suara imamnya gemet benar. Kita kadang mendengar di belakang. Kita kadang mendengar di belakang. Gawai-gawai aja kita mendengar. Bebayinya aja mendengar. Atau lampunya mati. Di rakaat pertama kita tidak mendengar bacaan imam. Taib. Di kondisi ini, apakah seorang makmum, baik itu ibu-ibu, baik bapak-bapak yang tidak mendengar bacaan imam, di rakaat pertama itu apakah dia membaca surah selain Al-Fatihah? Apakah tidak? Tadi sudah kita jelaskan, membaca surah setelah Al-Fatihah bagi seorang makmum di sholat jahar itu tidak boleh di belakang imam. Tetapi ini tidak mendengar bacaan imam, gemet suaranya. Apakah disuruh makmum itu membaca surah Al-Fatihah? Maka wallahu taala alam, sebagian ulama membolehkan. Kenapa kata para ulama? Karena larangan tersebut adalah ketika kita mendengar bacaan imam. Ketika kita tidak mendengar bacaan imam, walaupun itu di salat jahar, maka kita tidak disunahkan untuk membaca. Kenapa? Karena larangan itu adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Sekarang kita tidak mendengarnya. Tidak mendengar bacaan imam. Kita tidak mendengar bacaan imam, maka kembali hukumnya asalnya seseorang itu membaca di dalam salatnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Syekh menjelaskan tentang membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Apa hukumnya membaca surah di rakaat ketiga dan keempat? Pada asalnya, seseorang itu di rakaat ketiga dan di rakaat keempat itu cukup membaca Al-Fatihah. Pada asalnya demikian. Kenapa? Karena sebab itulah yang disebutkan di dalam banyak hadis dari hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW beliau tidak membaca di rakaat ketiga dan keempat. Di dalam hadis Abi Qatadah disebutkan, dan ini juga dinukil oleh Syekh, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhr fil ulayaini bi ummil kitab wa suratain wa fi raq'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab wa yusammi'na al-ayah. Kata Abi Qatadah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di waktu salat zuhur di 2 rakaat pertama Ummul Kitab dan 2 surah. Di 2 rakaat pertama beliau membaca Ummul Kitab dan 2 surah. Dan di 2 rakaat yang terakhir di dalam salat zuhur beliau membaca Ummul Kitab. Membaca Ummul Kitab. Wa yusammi'na al-ayah. Dan kadang beliau mendengarkan kami satu ayat. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya pada asalnya di rakaat ketiga dan rakaat keempat itu
kita tidak membaca surah, cukup membaca Al-Fatihah. Pada asalnya demikian. Ya, kenapa? Hal ini juga dinukil oleh Imam Ibn Sirin, perbuatan para salafus salih. Berkata Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, kata beliau, la a'lamuhum yakhtalifun annahu yaqra'u fi raq'ataini ulayaini bi fatihatil kitab wa surah wa fil ukhrayaini bi fatihatil kitab. Kata Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, saya tidak mengetahui para salafus salih mereka berselisih tentang membaca 2 rakaat pertama, yaitu membaca Al-Fatihah dan surah. Dan di 2 rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah. Katanya tidak ada persisihan. Di kalangan para salafus salih, kata Imam Ibn Sirin, mereka membaca di 2 rakaat pertama itu Al-Fatihah dan ayat dan surah yang lain. Di 2 rakaat berikutnya, rakaat ketiga dan rakaat keempat, mereka hanya membaca surah Al-Fatihah. Ini hukum asal. Ini hukum asal membaca di rakaat ketiga dan rakaat keempat di dalam sholat, semua sholat. Baik itu jahriyah, baik itu berjamaah ataukah tidak, maka itu semuanya hanya mencukupkan membaca Al-Fatihah. Baik. Bagaimana hukumnya kalau seandainya seseorang itu membaca surah setelahnya? Di rakaat ketiga dan di rakaat keempat. Contoh misalnya, ada ummahat sholat zuhur. Di rakaat ketiga di salat zuhurnya dia sidin membaca Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah misalnya. Apa hukumnya? Sidin membaca di rakaat ketiga surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah tidak ada masalah. Membaca surah Al-Baqarah ini apa hukumnya? Di rakaat ketiga di dalam salat. Maka jawabannya wallahu taala a'lam, boleh. Jawabannya adalah boleh. Tetapi hendaknya itu dilakukan kadang-kadang. Tidak sering-sering. Kenapa? Karena keseringannya Nabi SAW, beliau membaca di rakaat ketiga dan keempat itu hanya mencukupkan Al-Fatihah saja, tidak membaca surah yang lain. Tetapi kadang-kadang Nabi, wallahu taala alam, kadang Nabi membaca surah setelah Al-Fatihah. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kunna nahziru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri wal 'ashr. Fahadarna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhr qadra qira'ati alif lam mim tanzil as-sajdah. Wa hazarna qiyamahu fil ukhrayayn qadra nisfi min dhalik. Wa hazarna qiyamu fi rak'atayn ulayayn min al-'asr ala qadri qiyamihi fil ukhrayayn min adh-dhuhr wa fil ukhrayayn min al-'asri ala nisfi min dhalik wa fi riwayah qadru 30 ayah." Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Abi Sa'id Al-Khudri, dulu kami, kata beliau, memperkirakan berdirinya Rasulullah ketika beliau salat zuhur dengan asar, maka kami memperkirakan berdiri beliau di 2 rakaat pertama di salat zuhur itu seperti seseorang bacaan surah sajadah. Surah sajadah itu kurang lebih 30 ayat. Sedangkan surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Maka kata beliau, maka Nabi SAW berdiri di 2 rakaat pertama itu seperti membaca surah sajadah. Artinya Nabi membaca surah setelah Al-Fatihah. Karena tidak mungkin Nabi berdiri selama itu membaca Al-Fatihah. Kemudian, dan kami memperkirakan berdirinya beliau di 2 rakaat berikutnya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu di rakaat ketiga dan keempat, itu separuhnya. Separuh dari surah sajadah tersebut. Separuhnya 15 ayat. Dan bacaan Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Bacaan Al-Fatihah 7 ayat. Berarti di sini Nabi membaca surah. Berdasarkan ini para ulama rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan kadang-kadang Nabi itu membaca surah di rakaat ketiga dan di rakaat keempat. Maka kalau ditanya, Ustadz, apakah boleh kami membaca surah di rakaat ketiga dan di rakaat keempat ketika kami sholat sendiri di rumah? Jawabannya boleh. Tidak mengapa. Tetapi itu tidak dilakukan sering-sering. Hendaklah dilakukannya
kadang ya, dan afdalnya adalah dilakukannya kadang-kadang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan. Di sini ada timbul pertanyaan bagi kita. Kalau tadi sudah dijelaskan sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah, baik itu di rakaat pertama, di rakaat kedua, dan sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, timbul pertanyaan, sunnahnya itu membaca satu surah yang sempurna, ataukah sunnahnya itu membaca sebagian ayat? Nah, ini timbul pertanyaan, mana sunnahnya? Apakah Nabi ketika membaca setelah Al-Fatihah itu membaca satu surah utuh? Ataukah Nabi SAW setelah membaca Al-Fatihah itu membaca cuma sebagian ayat? Taib. Kalau seandainya ada seseorang sholat, ibu-ibu sholat misalnya, kemudian sidin sembahyang Allahu Akbar, membaca surah Al-Fatihah, kemudian sidin membaca Inna a'tainakal kautsar, sudah rukuk sidin. Ya. Atau sidin mengatakan qul huwallahu ahad. Kemudian sidin rukuk. Apakah sidin itu sudah menjalankan sunnah hanya membaca satu ayat? Taib. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya satu ayat itu sudah dikatakan seseorang itu menjalankan sunnah. Kalau dia membaca satu surah, membaca setelah surah Al-Fatihah satu ayat saja, itu sudah menjalankan sunnah. Sebagian ulama mengatakan kalau ayatnya panjang, seperti ayatul dain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ini satu lembar sendiri. Satu ayatnya satu lembar sendiri. Para ulama rahimahullah taala, kalau ayatnya panjang, maka kata mereka satu dapat sunnahnya kapan? Ketika ayat itu walaupun tidak sempurna satu ayat dibaca, tapi sudah maknanya sempurna, maka dia mendapatkan sunnah. Intinya kata para ulama dilihat kesempurnaan makna kalau ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek, maka satu ayat itu sudah cukup. Sudah cukup seseorang dikatakan dia menjalankan sunnah. Tapi jangan juga kalau surah-surah pendek, qul huwallahu ahad langsung ruku', terlalu benar ini. Maka sempurnakan. Iya. Tapi misalnya di surah-surah yang panjang, Al-Baqarah atau kemudian Ali Imran dan yang lainnya, maka ini yang kita bahas ya. Artinya tidak mesti dia selesai. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul di sini pertanyaan, sunnahnya membaca surah itu setelah Al-Fatihah. Di sini saya menjelaskan sunnahnya membaca surah itu setelah Al-Fatihah. Timbul di sini ada pertanyaan bagi kita. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau membaca surahnya sebelum Al-Fatihah? Dapat sunnah apa tidak? Contoh misalnya ada orang sembahyang, sidin baca Inna Ataina misalnya dahulu, atau Qul Huwallahu dahulu misalnya. Kemudian apa hukum salatnya? Maka para ulama rahimahullahu taala mengatakan orang yang membaca surah sebelum surah Al-Fatihah, pertama perbuatannya itu tidak haram. Dan perbuatan itu ya tidak makruh. Artinya perbuatan tersebut tidak sampai kepada makruh, tidak membatalkan sholat seseorang. Tetapi perbuatan tersebut menyelisihi perbuatan yang aula, ya, menyelisihi perbuatan yang sunnah, ya, menyelisihi perbuatan yang sunnah. Maka para ulama rahimahullahu taala menjelaskan masalah ini, ya, bahwasanya para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya orang yang membaca surah sebelum Al-Fatihah, kata para ulama ini menyelisih sunnah. Ini menyelisih sunnah. Tetapi bacaannya, ya, bacaannya sahih, ya, bacaannya sahih. Kalau ada orang membaca surah sebelum Al-Fatihah, bacaannya sahih. Dia apakah dapat pahala, Ustadz?
maka insya Allah orang tersebut mendapatkan pahala. Tetapi ya kita katakan orang tersebut menyelisih yang aula, menyelisih sunnah yang utama, menyelisih sunnah yang bagus. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW sunnahnya karena sunnahnya adalah membaca surah itu setelah Al-Fatihah. Taib, Ustadz, kalau ada orang membaca surah Al-Ikhlas sebelum Al-Fatihah, apakah dia mengulang bacaan setelah membaca Al-Fatihah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka bacaan dia itu sebetulnya sama ketika dia membaca setelah apa? Setelah Al-Fatihah. Tetapi kita katakan dia menyelisih yang aula. Sehingga tidak bisa disamakan antara ada orang membaca surah Al-Fatihah misalnya, kemudian dia langsung ruku. Ada orang membaca surah tapi sebelum Al-Fatihah, kemudian dia membaca Al-Fatihah. Maka tidak bisa kita samakan dua orang ini. Kita katakan yang pertama tidak membaca surah. Yang kedua dia membaca surah tapi dia menyelisih tertib. Menyelisih tertib. Maka kita katakan bacaannya sah, dia menjalankan sunnah Nabi SAW tapi menyelisih urutan sunnah semacam itu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwasanya disuruh dia untuk mengulang salatnya. Sebagian ahli ilmu mengatakan disuruh orang itu mengulangi salatnya. Kalau seandainya dia disuruh dia mengulangi bacaannya. Kalau seandainya dia tidak tertib membaca surah Al-Fatihahnya, tetapi kita katakan tidak sampai itu pembatalan bacaan, tapi yang kita katakan hanya dia menyelisih sunnah yang aula. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya seseorang ya disunnahkan memanjangkan bacaan surahnya di rakaat pertama atas rakaat kedua di dalam salat apapun. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, Bapak Ibu, disunnahkan kita ketika kita membaca surah di rakaat pertama itu lebih panjang bacaannya daripada rakaat kedua. Ya. Ya, sebagaimana Nabi SAW di salat subuh beliau membaca surah Sajadah ma surah Al-Insan. Surah Sajadah lebih panjang daripada surah Al-Insan. Dan Nabi SAW pernah membaca juga surah Al-Kafirun bersama surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun lebih panjang daripada surah Al-Ikhlas. Kadang Nabi SAW pernah dalam salat subuh membaca surah Qaf dengan surah Al-Qamar. Surah Qaf itu lebih panjang daripada surah Al-Qamar. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan rahimahullahu taala mengatakan abdalnya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Tapi kadang-kadang Nabi SAW kadang-kadang Nabi SAW menyamakan dua rakaat tersebut, tidak ada yang panjang, rakaatnya sama. Dan juga pernah juga Nabi SAW kadang rakaat keduanya lebih panjang daripada rakaat pertama. Itu kadang, ya. Tetapi keseringannya Rasulullah di rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu keseringan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama rahimahullahu taala mereka menganggap makruh kalau ada orang memanjangkan rakaat kedua atas rakaat pertama. Maka pendapat ini sebetulnya pendapat yang kurang kuat, ya. Pendapat yang kurang kuat. Kenapa? Karena Nabi SAW kadang beliau pernah memanjangkan rakaat kedua di atas rakaat pertama. Nabi SAW pernah membaca, ya, membaca di hari Jumat surah ayat rakaat pertama surah Al-A'la. Rakaat kedua surah Al-Ghashiyah. Kita tahu surah Al-A'la itu terdiri dari 19 ayat. Ya. Sedangkan surah Al-Ghashiyah terdiri dari 26 ayat. Mana panjang? 19 ayat dengan 26 ayat. Tentu panjang 26
26 ayat. Nabi membaca surah Al-Ghasyiyahnya di rakaat kedua dan membaca surah Al-A'lanya di rakaat pertama. Sehingga pendapat yang mengatakan itu hukumnya makruh memanjangkan rakaat kedua di rakaat pertama ini pendapat yang kurang kuat. Tetapi jawabannya adalah boleh memanjangkan rakaat kedua di atas rakaat pertama. Walaupun keseringannya Nabi SAW memanjangkan rakaat pertama di atas rakaat kedua. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih afdal? Seseorang itu membaca surah itu sempurna ataukah yang paling afdal itu membaca satu ayat? Maka para ulama rahimallahu taala ya, mereka mengatakan bahwasanya paling afdal itu adalah seseorang itu membaca surah secara sempurna di waktu sholatnya. Itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Misalnya pian di sholat duhur setelah membaca Al-Fatihah hendaknya membaca satu surah sempurna. Ya, surah misalnya surah Al-Kafirun misalnya, atau surah yang lain ya, surah An-Naba dan semisalnya. Maka kata para ulama afdalnya ada dibaca secara sempurna. Kalau seandainya ada sebagian kita hanya membaca sebagian ayat saja maka tidak mengapa. Tapi yang paling afdal itu adalah dibaca secara sempurna, dihabiskan surahnya ya. Adapun orang yang membaca cuma di pertengahan ayat atau di awal-awal ayat atau di awal-awal surah, pertengahan surah membacanya tidak dimulai dari awal atau membaca di akhir surah, maka insya Allah pun orang ini juga mendapatkan sunnah Nabi SAW. Ya, sungguh dia sudah mendapatkan sunnah Nabi SAW. Tetapi kita katakan yang paling terbaik adalah dia menghabiskan itu yang terbaik, menghabiskan surah itu secara sempurna. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Hafizahullah taala beliau tidak menyinggung tentang pembahasan membaca surah lebih dari satu kali atau seseorang membaca surah lebih dari satu surat. Yang ada di perbuatan Nabi habis membaca Al-Fatihah ya, membaca satu surah setelahnya di dalam salat wajib. Maka timbul pertanyaan di kalangan para ulama, boleh tidak kalau seandainya saya salat zuhur misalnya, atau saya di salat maghrib misalnya, saya membaca satu surah kemudian saya lanjutkan lagi surah yang lain di satu rakaat, boleh apa tidak? Jawabannya adalah boleh. Tidak mengapa Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dia salat kemudian dia membaca satu surah kemudian merasa ya Allah kependekan kayak surahnya, tambah lagi surah yang lain misalnya. Maka tidak mengapa, ya. Atau seseorang merasa imannya kuat, ya bertambah imannya, ya. Ya Allah kayaknya pendek benar. Kayak seperti ada terasa lagi nyaman berdiri. Terus dia tambah lagi baca surah. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak mengapa. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Nabi SAW beliau pernah sholat malam. Nabi SAW pernah sholat malam. Dari hadis Hudzaifah. Ya. Nabi SAW pernah sholat malam. Kemudian di rakaat pertama beliau pernah membaca surah Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau surah An-Nisa, kemudian dilanjutkan oleh beliau surah Ali Imran di satu rakaat. Di sini Nabi SAW membaca banyak surah. 3 surat dibaca oleh Nabi, Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, maka tidak masalah menggabungkan beberapa surat dibaca setelah Al-Fatihah. Maka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Kalau boleh di dalam sholat nafilah, maka otomatis boleh pula di dalam sholat wajib. Tidak ada bedanya. Kalau diperbolehkan di dalam sholat nafilah, maka tidak ada bedanya di dalam sholat wajib. Maka itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang sebagian orang itu ya mengulang-ulang surah yang sama, ya. Mungkin ada sebagian orang itu hafal surah Al-Ikhlas saja. Kalau sembahyang rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Ikhlas lagi, ya. Taib. Apakah boleh seseorang itu mengulang-ulang surah yang sama?
Di sini ada dua permasalahan. Pertama, permasalahan seseorang itu mengulang-ulang surah yang sama di satu rakaat, ataukah mengulang-ulang surah yang sama di rakaat yang berbeda. Di rakaat yang berbeda. Para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya mengulang-ulang satu rakaat, ya, mengulang-ulang satu rakaat di surah yang sama, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Saya setelah membaca surah Al-Ikhlas, kemudian saya ulangi lagi surah Al-Ikhlas tersebut. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya perbuatan itu boleh. Dia bukan sunnah, bukan sesuatu yang dianjurkan, dan dia juga bukan sesuatu yang makruh, yang dimakruhkan, dan juga dia nggak sampai pada derajat haram. Tapi dia adalah perbuatan yang boleh. Apa dalilnya Ustadz? Antum mengatakan itu boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa hadis Aisyah? Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtumu biqul huwallahu ahad falamma raja'u dzakaru dzalik lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala salluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuh. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang laki-laki pada sebuah peperangan Sariyah. Ya, jadi laki-laki ini diutus oleh Nabi untuk ikut dalam peperangan. Dan beliau mengimami sholat untuk sahabat-sahabat yang lain. Maka beliau selalu menutup dengan qul huwallahu ahad. Selalu menutup sholatnya dengan qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian para sahabat pun datang kepada Nabi komplain. Ini kenapa bacanya qul huwallahu ahad aja? Rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad, ya. Maka sahabat komplain, datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, yang engkau utus jadi imam bagi kita ini, dia selalu membacanya surah Al-Ikhlas saja, surah qul huwallah. Ya kalau kita kadang-kadang membaca surah Al-Ikhlas ini apa? Kalau sudah mepet ya. Kalau lupa, kalau sudah lupa sembahyang, imam apalagi kalau ditegur lupa ya bacaannya, maka surah yang paling mudah ada pindah langsung surah Al-Ikhlas, kada betah salah lagi, ya. Kada betah salah kalau kita keliru, ya. Maka kata Nabi, "Salu li ayyi syai'in yasna' dzalik." Kata Nabi, tanya dia, kenapa dia melakukan demikian. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada orang ini. Kemudian orang ini mengatakan dia an-sifatur rahman. Sesungguhnya di dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah, berbicara tentang masalah akidah. Wa ana uhibbu an aqra biha. Dan saya suka, kata sahabat ini, membaca surah aku ketujuh membaca surah ini. Kenapa? Karena di dalam surah ini ada sifat-sifat Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah. Aku ketujuh membacanya. Karena ada sebagian kita itu kadang-kadang ketujuh, ya. Terus ada sebagian orang itu bukan dikatakan surah andalan, bukan surah andalan maksudnya. Dia ketujuh membaca surah itu, nyaman dia membaca surah tersebut, ya. Ada sebagian orang demikian. Kadang-kadang menjadi rutinitas dia setiap sembahyang. Membaca surah Inna A'tainaka al-Kautsar, surah Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang bukan karena pendeknya, tapi dia merasa nyaman dengan apa? Surah tersebut, ya. Maka kata sahabat ini, saya senang wahai Rasulullah membacanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiru annallaha yuhibbu. Kata Nabi, beritakan kepada dia sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukainya, ya, mencintainya. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama. Pertama, boleh surah yang pertama, satu surah itu, surah Al-Ikhlas misalnya, kita baca di rakaat pertama, kita baca lagi di rakaat kedua.
Para ulama berdalil dengan hadis ini, boleh surah yang sama dibaca berulang-ulang. Dan juga sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, boleh surah yang sama dibaca berulang-ulang lebih dari satu kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi sekali lagi saya katakan, perbuatan ini bukan sunnah, tapi perbuatan ini boleh. Jadi kalau ibu-ibu misalnya membaca surah Al-Ikhlas di dalam setiap rakaatnya, itu boleh apa tidak? Boleh. Apakah itu sunnah? Bukan. Bukan itu sunnah, tapi diperbolehkan. Ya, semacam itu. Atau seseorang mengulang-ulang membaca surah setelah Al-Fatihah, maka itu juga diperbolehkan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh juga tidak menyinggung bacaan Nabi SAW di salat 5 waktu. Karena ini penting kita ketahui. Ya, bagi jamaah ini juga penting. Apa yang dibaca oleh Nabi di salat 5 waktu selain Al-Fatihah? Apa yang dibaca Nabi di waktu salat subuh? Apa yang dibaca Nabi di waktu salat zuhur? Apa yang dibaca oleh Nabi di waktu salat asar, di waktu maghrib, dan di waktu salat isya? Ini penting. Karena mungkin dari sebagian kita tidak tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah. Surah-surah apa yang dibaca oleh Nabi di rakaat di salat-salat tersebut. Ya. Maka Syekh di sini tidak menyinggung, saya menyinggung secara singkat saja tentang masalah sunnahnya membaca surah setelah Al-Fatihah. Tapi perlu kita pertajam, perlu kita detailkan apa yang dibaca oleh Nabi di salat-salat tersebut. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke masalah itu, maka perlu kita pahami dulu surah di dalam Al-Qur'an itu dibagi oleh para ulama dengan 4 bagian. Ada disebut dengan surah Tiwal, kemudian disebut dengan surah Mi'ain, ada juga disebut dengan surah Masani, dan juga disebut dengan surah Mufassal. Ya, ada 4 pembagian. Tiwal itu adalah ayat-ayat yang sangat panjang. Disebut surah Tiwal itu adalah ayat-ayat yang panjang. Surah At-Tiwal ini para ulama mengatakan ada 7 surat. 6 disepakati, 1 diperselisihkan. Yaitu dimulai dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Ya. Maka ini ya yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang ketujuh, terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Apakah dia surah Al-Anfal ataukah surah Bara'ah? Ya. Apakah surah Yunus? Ya. Ini ulama khilaf. Tapi ulama sepakat 6 ini adalah surah At-Tiwal, surah yang panjang. Kemudian yang kedua adalah surah Mi'ain atau Al-Mi'un, disebut oleh para ulama Mi'ain. Mi'ain ini kata para ulama atau Mi'un disebut oleh ahlul ilm. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan ini maksudnya adalah surah-surah yang bilangannya, jumlah ayatnya itu kurang lebih 100. Jadi jumlah ayatnya di dalam satu surah itu kurang lebih 100 atau mendekatinya. Ini disebut dengan mi'ain. Kemudian para ulama rahimahullah ta'ala, kemudian setelah mi'ain itu ada lagi tingkatan ketiga disebut dengan masani. Masani ini para ulama rahimahullah ta'ala, kenapa disebut dengan masani? Ya, bahwasanya karena ayatnya selalu berulang-ulang. Dan juga para ulama disebut dengan masani ini adalah ayatnya itu kurang dari 100. Tapi kalau mi'ain tadi ayat 100 atau yang mendekatinya, kalau masani kurang dari 100 itu disebut dengan masani. Kemudian yang keempat, ini yang disebut dengan mufassal. Mufassal ini adalah ayat-ayat yang pendek. Jadi setiap ayatnya nggak panjang-panjang, pendek-pendek ayatnya. Setelah itu satu ayat. Itu disebut mufassal. Nah, mufassal ini Bapak Ibu dibagi menjadi 3. Mufassal ini di dalam Al-Quran, surah mufassal ini dibagi menjadi 3. Ada disebut dengan tiwalul mufassal, ada awsatul mufassal, dan ada qisarul mufassal. Ya, ada 3. Tiwal, awsat, dan qisar. Kita akan masuk pada pembagian ini karena penting. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita penting untuk mengetahui mufassal ini, karena ini yang kita butuhkan paling banyak. Para ulama rahimahullahu taala ya berselisih tentang masalah ayat-ayat mufassal ini. Setelah mereka sepakat mufassal ini adalah akhir Quran, ya. Terakhir Quran itu adalah mufassal, surah An-Nas itu adalah mufassal. Tapi mereka berselisih tentang mulainya mufassal ini dari mana? Ya, mulainya mufassal ini dari mana? Ahlul ilm rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya mufassal ini, kata para ulama rahimahullahu taala, dimulai tiwalul mufassal ini, sebagian ulama mengatakan dimulai dari surah Al-Hujurat sampai surah Al-Buruj. Sampai surah Al-Buruj, artinya Al-Buruj tidak masuk. Tiwal mufassal. Kemudian kata mereka pertengahan mufassal itu dimulai dari surah Al-Buruj sampai surah Al-Bayyinah. Kemudian kata mereka dari surah Al-Bayyinah sampai akhir surah itu disebut dengan kisarul mufassal. Dan ini madhab Abu Hanifah. Ya. Madhab Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya tiwal mufassal itu, ya, dan ini pendapat sebagian ulama, ya, madhab Maliki. Afwan, bukan Syafi'i. Maliki berpendapat bahwa tiwal mufassal itu dari surah Al-Hujurat sampai surah Abasa wa Tawalla. Kemudian dari surah Abasa sampai surah Ad-Duha itu disebut dengan awsatu mufassal, pertengahan. Kemudian dari surah Ad-Duha sampai akhir Quran itu disebut dengan qisarul mufassal. Dan ini pendapat Imam Malik. Madhab Syafi'i mengatakan tiwalul mufassal itu, ya, itu seperti surah Al-Hujurat, seperti waqtarabatis sa'ah, seperti surah Ar-Rahman allamal Quran. Ya, kata mereka seperti, mereka tidak menentukan surah, tapi panjangnya seperti 3 surah ini, seperti surah Al-Hujurat, seperti surah Al-Qiyamah, seperti surah Ar-Rahman. Taib. Kata mereka awsatul mufassal itu seperti surah Wasyamsi Wadduhaha, ya, seperti surah Wal-Laili Idza Yaghsha. Apa saja surah yang panjangnya senada dengan ini, maka ini disebut dengan kisah awsatu al-mufassal, kata mazhab Syafi'i. Adapun qisarul mufassal, kata mereka itu seperti surah Al-Asr, seperti surah Al-Ikhlas. Maka itu kata mereka itulah qisarul mufassal. Ya. Maka ya ini di Isnawi dalam kitabnya Muhimmat dan seterusnya mereka berpendapat demikian. Wallahu taala alam, dari 3 pendapat ini pendapat Syafi'i ini yang paling mendekati. Jadi yang betul adalah surahnya mirip seperti surah Al-Hujurat, seperti panjangnya, ya, mirip seperti surah Al-Qiyamah, maka itu dikatakan tiwal. Kalau surahnya mirip seperti surah Al-Lail Wal-Laili Idza Yaghsha atau surah Asy-Syamsi wa Duhaha, maka ini disebut dengan surahnya adalah awsatu al-mufassal. Kalau surahnya mirip dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Asr panjangnya, maka ini disebut dengan qisaru al-mufassal. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan apa yang dibaca oleh Nabi di waktu salat subuh. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, disebutkan di dalam sebagian riwayat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang Nabi sallam membaca surah Qaf di dalam salat subuh, ya. Kemudian, ya, kadang Nabi SAW membaca surah At-Tur, surah Al-Insan, ya, di dalam salat subuh. Kadang Nabi SAW membaca surah Sajadah di dalam salat subuh. Oleh karena itu para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan asalnya di dalam salat itu pertama kali yang dilihat adalah bukan bacaan panjangnya Nabi, tapi yang pertama kali dilihat di dalam salat, khususnya salat berjamaah, dilihat keadaan makmum.
keadaan makmum. Kalau seandainya makmumnya oke semua, bagus semua, barulah kita lihat apa yang dibaca. Maka kalau kita melihat apa yang dibaca oleh Nabi, Nabi membaca dari Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal tadi apa Bapak Ibu? Ada sebagian pendapat dimulai dari surah Al-Hujarat sampai ya surah Al-Burud. Ada demikian, ya. Ada yang mengatakan Tiwalul Mufassal itu yang senada dengan surah ya Al-Iqtarabatis Ar-Rahman, surah ya senada dengan demikian, ya surah Qaf dan maka Nabi SAW membaca Tiwalul Mufassal di sholat subuh. Maka sunnahnya kalau ibu-ibu sholat di rumah misalnya sendirian, maka sunnahnya membaca ini. Ketika sholat subuh, setelah membaca Al-Fatihah, di rakaat pertama, di rakaat kedua membaca Tiwalul Mufassal. Itu sunnahnya. Tapi kalau ulun kada hafal seteh apa macam itu, ya no masalah, baca surah yang lain. Tapi misalnya kalau ibu-ibu ada hafalan ya surah-surah demikian, maka hendaknya kita baca itu, dan itulah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara khusus Bapak Ibu, di dalam sholat Jumat secara khusus disunnahkan di dalam sholat Jumat di waktu subuhnya, tadi subuh Jumat tadi, secara khusus disunnahkan seseorang itu membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Disebut dalam hadis Abu Hurairah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi sholatil fajr alif lam mim tanzil as-sajdah hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Ya, bahwasanya disebutkan Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di salat Jumat surah Al-Fajr, surah Al-Fajr, dan Nabi SAW di rakaat keduanya membaca surah Al-Insan, hal ata al insani hinum minad dar. Ini sunnahnya demikian. Maka kalau pian di sholat subuh, khususnya sholat hari Jumat, sunnahnya membaca ini. Sunnahnya ini bukan karena lantaran ada sujud sajadahnya, bukan. Karena membaca surah itu, membaca surah sajadah itu. Bukan lantarannya sebagian orang diganti surah sajadah ini, surah ayat sajadah ini dengan surah yang lain ada sujud sajadahnya juga, surah Al-Alaq misalnya. Tidak. Tapi emang karena Nabi membaca surah ini, dihususkan oleh beliau membaca surah sajadah dan surah Al-Insan, ya. Maka kalau seorang itu hafal itu bagus. Dia membaca surah ini di waktu sholat subuh. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat zuhur? Tadi di dalam salat subuh, Nabi membaca Tiwalul Mufassal. Di dalam salat zuhur, apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Maka para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Nabi SAW, kata para ulama rahimahullahu taala, beliau ketika di dalam salat zuhur, beliau ya membaca 30 ayat berdasarkan hadis ya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna nahdhiru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhr wal 'ashr fahadharna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhr fi qadru qira'ati al-lam mim tanzilus sajdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperkirakan bacaan beliau ya di 2 rakaat pertama ya itu seperti bacaan alif lam mim tanzil sajadah. Para ulama rahimahullah taala mengatakan ini ada 30 ayat. Maka ini sama seperti bacaan awsatul mufassal. Jadi seseorang ketika di dalam salat zuhur sama dia seperti membaca seperti surah Sabbihisma rabbikal a'la dan semisalnya ya. Maka bahkan Nabi SAW pernah membaca di dalam salat zuhur itu Sabbihisma rabbikal a'la. Oleh karena itu kita membaca Qisarul Mufassal, membaca Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu tadi kita jelaskan tadi ya, seperti surah Wal-Laili idza yaghsha ya. Maka itu adalah Qisarul Mufassal. Maka awsatu al-mufassal bukan qisar. Pertengahan, surah pertengahan.
Maka ibu-ibu, akhwat ya, bapak-bapak kalau dalam sholat zuhur di rakaat pertama, rakaat kedua kita membacanya itu. Tapi Ustadz saya ingin baca yang pendek-pendek, enggak apa-apa. Tapi kita berbicara ini yang afdal, yang dibaca. Dan seperti itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah apa yang dibaca oleh Nabi setelah salat asar? Di rakaat pertama, di rakaat kedua. Tadi di rakaat salat zuhur, Nabi SAW membaca kurang lebih membaca surah Awsat Mufassal. Di dalam salat zuhur, apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Para ulama mengatakan salat zuhur itu, ya, para ulama rahimahullah taala mengatakan asalnya salat zuhur itu asalnya salat asar itu lebih pendek daripada salat subuh dan salat zuhur. Lebih pendek daripada salat subuh dan salat zuhur. Itu asalnya. Walaupun kadang-kadang Nabi SAW pernah membaca surah seperti salat zuhur. Kadang-kadang, ya. Dan kadang-kadang Nabi SAW juga pernah membaca separuh dari salat zuhur. Tetapi para ulama hampir mereka mengatakan sepakat salat asar itu lebih pendek bacaannya. Lebih pendek daripada salat zuhur. Kalau zuhur kita agak panjang maka asarnya harus lebih pendek. Ya, harus pendek. Tapi kalau kita panjangkan pun juga tidak mengapa. Ya, tidak mengapa apalagi ada yang masbuk banyak misalnya. Maka tidak ada masalah seseorang memanjangkan sholat asarnya. Tetapi ya afdalnya adalah lebih dipendekkan daripada sholat zuhur. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat maghrib, ya. Tadi sholat asar. Di dalam salat maghrib apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullah taala ya menyebutkan di salat maghrib itu kita membaca qisarul mufassal. Dan ini dinukil oleh Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Jami' at-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, annal amala inda ahli al-ilm ala al-qira'ati fil maghrib biqisaril mufassal. Kata Imam at-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, sesungguhnya amal, ya, sebagian ulama membaca di dalam salat maghrib itu adalah qisarul mufassal. Membaca yang pendek. Tadi kisah mufassal kita katakan itu ukuran ayatnya seperti ukuran surah Al-Asr, surah Al-Ikhlas, itu ukurannya. Maka seperti itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maghrib, ya, di dalam salat maghrib. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa hadha yush'ir, kata beliau, wa hadha yush'iru bi hikayatil ijma' alaih. Perkataan Tirmidzi ini seolah-olah menunjukkan ijma'nya para ulama dalam masalah ini. Tetapi para ulama rahimahullah taala ya mengatakan ya bahwasanya tidak mengapa kadang-kadang seseorang itu di dalam sholat maghrib membaca surah yang panjang. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah membaca surah At-Tur. At-Tur itu ayatnya panjang. Nabi SAW membaca surah At-Tur. Maka di dalam sholat maghrib kadang-kadang boleh dibaca panjang, tapi keseringannya Rasulullah SAW membaca surah-surah yang pendek. Ya. Maka kalau ada imam misalnya membaca surah yang panjang maghrib langsung, ini kada boleh. Enggak, boleh membaca yang panjang. Kadang Nabi lakukan, tapi tidak terlalu sering. Ya. Tapi kadang-kadang dia Rasulullah baca. Ya. Dan kalau ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, maka bacanya yang pendek-pendek. Tapi kalau sekali-kali baca yang panjang maka tidak mengapa. Kemudian di dalam sholat Isya, apa yang dibaca oleh Nabi setelah Al-Fatihah? Ya. Di dalam sholat Isya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah beliau menegur Mu'ad, dan bahkan Nabi SAW mengisyaratkan kepada Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya, wahai Mu'ad, kata Nabi SAW, apakah engkau tidak bisa membaca wasyamsi wadduhaha? Apakah engkau tidak bisa membaca sabbihisma rabbikal a'la?
Dalam sebagian riwayat kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, apakah engkau tidak bisa membaca waqra bismi rabbikal a'la, waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Nabi SAW, apakah engkau tidak bisa membaca wal laili idza yaksha. Maka para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya sunnahnya di dalam salat maghrib itu, dalam salat isya itu asalnya membacanya adalah awsatu al-mufassal. Awsat al-mufassal. Jadi sunnahnya dalam salat maghrib itu kita membaca awsatu al-mufassal. Awsatu al-mufassal itu, awsat mufassal itu yang tadi saya sudah jelaskan. Bahwasanya seperti bacaan surah Sabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha, itu adalah surah-surah yang disebut dengan pertengahan, ya. Surah-surah pendek yang pertengahan. Maka itu sunnahnya semacam itu. Maka ibu-ibu, akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya salat di rumah dan semisalnya, maka hendaknya dia mencukupkan dengan ini. Ustadz, ulun hendak membaca yang panjang, bolehlah, boleh, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya Anda mencukupkan dengan ini, maka ini yang terbaik. Ini yang paling afdal. Seseorang mencukupkan dengan bacaan ini. Jadi semuanya, kalau mau saya ringkas tadi, di sholat 5 waktu tadi, semuanya berkaitan di surah Al-Mufassal. Di dalam 5 sholat tadi, semuanya berkaitan di surah Al-Mufassal. Kita katakan dari surah itu ada berapa? Ada 4 dari pembagian surah di dalam Al-Quran. Ada tiwal, ayat-ayat yang panjang, itu ada 7 surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, ya, kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf. Kemudian Al-Anfal terjadi khilaf. Yang kedua disebut dengan mi'ain, ayat yang kurang lebih 100 atau lebih sedikit. Itu disebut dengan mi'ain. Kemudian yang ketiga disebut dengan masani, yang kurang dari 100. Kemudian terakhir adalah al-mufassal. Maka yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat 5 waktu beliau ada di dalam surah Al-Mufassal. Dan surah Al-Mufassal ini kita katakan terbagi menjadi 3. Ada surah Al-Mufassal yang panjang, pertengahan, dan yang pendek. Maka singkatnya di sholat maghrib itu membacanya yang pendek. Kemudian juga di sholat asar itu hampir membaca juga kisarul mufassal. Ya, di dalam sholat asar. Kemudian di dalam sholat subuh kita membaca ayat yang panjang tiwalul mufassal. Kemudian di dalam sholat isya dan sholat zuhur itu sama. Awsatu al-mufassal. Jadi zuhur dengan isya itu sama. Subuh itu panjang, maghrib dan asar itu hampir mirip bacaannya setelah membaca Al-Fatihah. Maka itu intinya, itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin lebih panjang lagi bacaannya, tidak ada masalah. Tetapi itu yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi di sini Syekh menjelaskan, Nabi SAW beliau membaca Al-Quran ya dengan tertil, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan hendaknya seseorang juga ketika di dalam sholat berusaha dia membaca Al-Quran itu secara tartil. Ustadz, saya cepat boleh tidak? Boleh saja cepat, tapi harus diperhatikan ahkam tajwidnya, hukum-hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, maka harus diperhatikan. Maka tidak mengapa dibaca cepat, dibaca, dan sebaik-baiknya adalah dibaca dengan tartil. Dan membaca Al-Quran secara tartil itu hukumnya wajib. Tidak boleh seseorang membaca Al-Quran salah-salah hukumnya. Bagi yang tidak bisa, maka dia harus belajar untuk memperbaiki bacaan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insya Allah nanti kita akan bahas lagi tentang permasalahan ya seputar membaca surah ini, apa saja ya yang dilakukan oleh Nabi ketika membaca surah. Taib. Sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Taib. Bismillah Ustadz, jika kita lupa apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum, bolehkah kita ulang membaca Al-Fatihah lagi padahal sudah selesai membaca surah? Maka kalau dia lupa tidak ada masalah, bagus itu diulang. Kalau dia lupa ragu-ragu, tapi membaca Al-Fatihah kadakah? Kada ingat.
Maka harus dia ulang. Kalau dia ragu-ragu harus dia ulang. Dan itu yang benar. Itu yang benar. Kalau dia ragu-ragu, maka dia ulang baca Al-Fatihahnya semacam itu. Ya, maka dia ulang baca Al-Fatihah tersebut, ya, dan itu tidak ada masalah. Apakah surah tadi perlu dibaca lagi? Tidak perlu. Karena saya katakan tadi, ya, kalau ada orang membaca surah sebelum Al-Fatihah, maka bacaan itu sah saja, tetapi kita katakan menyelisih yang aula, ya, menyelisih yang aula. Tidak perlu dia ulang lagi baca surah tersebut, cukup dia ulang baca Al-Fatihah saja. Wallahu taala alam. Ada lagi yang lain? Ada, taib. Wallahu alam, saya tidak menemukan di dalam sebagian riwayat, ya, belum membaca tidak habis kecuali tadi di dalam hadis Abi Qatadah uisamminal ayat. Kadang Nabi membaca satu ayat, ya, uisammina al-ayat. Kadang beliau membaca satu ayat. Ya, berdasarkan hadis ini Nabi SAW pernah membaca satu ayat, tetapi di salat mana? Di salat dia itu di sebagian para ulama bukan di salat zuhur. Ya, ya. Sebagian ahlu ilmu mengatakan demikian. Tetapi sebagian ulama mengatakan kadang Nabi SAW, ya, maksud uisamminal ayat, sebagian ulama mengatakan memperkeraskan, tidak membaca ayat di luar Al-Fatihah. Ada dua penafsiran dalam masalah ini. Intinya kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi membaca, ya, Al-Quran itu sampai surah itu sampai selesai. Beliau SAW tidak memotong dari surah. Tapi boleh, saya katakan tadi, seseorang mengambil pertengahan ayat, permulaan ayat, atau akhir ayat, maka itu tidak mengapa insyaallah. Wallahu taala alam. Baik. Enggak ada lagi? Cukup ya. Baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.